Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi teman-teman sekalian, rekan-rekan adik kakak. Sebelumnya kembali lagi bersama kami KKN PPM Bawean 2021. Baik, pada kali ini tepatnya kita akan kita akan diskusi, kita akan belajar bersama nih tentang satu tema, tentang satu kegiatan, tentang suatu perbincangan mungkin bisa dikatakan ya. Kita akan membicarakan tentang narkotika. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Bapak adik kakak, kira-kira udah pernah belum dengar apa itu narkotika? Mungkin saat ini pernah mendengar berita banyak gitu ya, ada misalkan artis yang terkena narkotika, atau misalkan mendengar bahwa narkotika jenis baru itu apa, atau mungkin uh, hanya sekedar kayak tahu narkotika itu sesuatu yang bahaya tapi tidak tahu lebih spesifiknya apa. Nah, mungkin pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan itu, dan mungkin sedemikian banyak istilahnya hal-hal yang bisa kita ketahui bersama nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama, gitu ya. Baik, mungkin pada kali ini saya kembali perkenalkan diri. Saya Indra, salah satu tim dari Bawean, Nesia, yang merupakan salah satu tim KKN PPM UGM yang akan mendapat tugas untuk menjelaskan dan juga bersama-sama berdinamika bersama Bapak Ibu sekalian, khususnya di Desa Dipongo dan juga Desa Kepulbudi, Bawean, Gresik, gitu ya kurang lebih ya. Baik, mungkin selanjutnya untuk menyingkatkan waktu, kita akan bahas lebih lanjut pada PowerPoint berikut ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, selamat datang kembali lagi, saya katakan, di satu presentasi saya untuk menjelaskan Bapak Ibu sekalian tentang narkotika. Tapi saya tidak ingin sekarang menakut-nakuti kesannya, karena saya akan mengambil judul Bawean Hidup 100% Bebas dari Narkotika. Begitu ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus hidup 100%? Tidak ada, sekali lagi namanya, jauhi narkoba. Narkoba menyebabkan mati, narkoba itu menyebabkan penyakit, dan lain sebagainya. Karena memang kita sudah tahu bersama itu adalah dasar pengetahuan bahwa memang narkotika itu buruk, tapi bagaimana langkah-langkah untuk mencegah narkotika? Ya, dengan cara kita mengetahui dari apa itu narkotika, dan dengan kita mengetahui itu, kita harus juga melakukan langkah-langkah terkait. Nah, bagaimana lebih lanjutnya kita akan bahas di dalam presentasi ini. Begitu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kembali perkenalkan saya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama singkat saya Indra, bisa dipanggil. Tapi nama lengkap saya itu Inyoman Setiti Dene Indra Waspada. Bisa dikatakan saya di sini salah satu anggota tim, dan juga saya aktif dalam P4GN atau penggiat P4GN. Itu adalah suatu penggiat atau mungkin bisa dikatakan aktivis dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran zat narkotika. Begitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Saya di sini masih belajar juga, masih banyak belajar, dan pengalaman-pengalaman saya selama menjadi aktivis dari P4GN adalah sebagai berikut. Ibu-ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat, teman-teman sekalian. Begitu ya. Dan jangan lupa pesan saya untuk kita bersama, kita harus bahagia selaras dengan semesta, selaras dengan alam, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih, mungkin sebelum bukan membahas ya, mungkin warming up ya. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, rekan-rekan, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang narkotika, saya ingin mendengar nih kata-kata dan juga pendapat, atau mungkin bisa dikatakan ini, jika teman-teman mendengar kata narkotika, 3 kata apa yang muncul di kepala teman-teman? Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh juga di sini saya biasanya kalau dalam memberikan presentasi, saya langsung memberikan suatu link, itu ada menti.com supaya saya bisa lihat langsung. Tapi di sini karena ini sistemnya tidak tetap muka secara live, tidak langsung gitu ya, mungkin bisa di komen dalam
platform ini, dalam YouTube ini, bisa di comment section. Kira-kira mendengar kata narkotika itu apa sih yang terbenak di kepala, gitu ya, boleh ya. Mungkin saya sambil menunggu, sambil kita berpikir bersama, boleh ketik dulu tuh, kira-kira jika mendengar kata narkotika, 3 kata apa yang terbenak di kepala? Nah, begitu. Jadi, kurang lebih, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, teman-teman mengisi kolom komentar dengan 3 pertanyaan itu tadi, mungkin kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan isi keseluruhan presentasi ini gitu ya. Nah, presentasi ini, kita akan membahas singkatnya itu terkait dengan ensiklopedia narkotika. Ialah membahas informasi dasar mengenai narkotika. Kita menambah ilmu bersama, kita mengingat bersama, kita juga mempelajari sesuatu yang baru bersama terkait dengan narkotika. Dalam hal ini, apakah kita belajar untuk menggunakan? Tidak. Kita belajar dengan kita tahu narkotika itu apa, kita bisa memerangi bersama terkait dengan narkotika untuk hidup lebih sehat, 100% bebas dengan narkotika itu sendiri ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas narkotika, nabza, narkoba itu apa gitu loh. Kadang-kadang kan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dengar, oh ada yang dinamakan narkotika, ada yang dinamakan nabza, dan ada yang dinamakan narkoba. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, bisa saya katakan ini serupa tapi tak sama. Kenapa serupa tapi tak sama? Karena ini hanya sebatas penggunaan kata oleh beberapa instansi atau departemen pemerintah, ataupun juga mungkin organisasi-organisasi tertentu gitu ya. Singkatnya seperti itu. Nah, intinya narkoba itu adalah suatu kepanjangan, dan nabza itu juga suatu kepanjangan, yang dimana kita lihat bersama mungkin sini ada kepanjangan dari narkoba ialah narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Kalau nabza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif gitu. Jadi sini ada sama-sama narkotika di dalamnya ya, gitu. Psikotropika dan obat terlarang. Nah, mungkin singkatnya saja, narkotika itu lebih cenderung ke undang-undang. Tentang narkotika sekarang itu lebih menggunakan kata narkotika dalam hal penjelasan umum. Sedangkan kalau untuk nabza itu adalah satu term, satu istilah itu yang lebih digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Tapi intinya ini sama saja, bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Ini merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika, hal yang berkaitan dengan psikotropika, hal yang berkaitan dengan zat adiktif, obat terlarang. Nah, kita bahas dulu nih, narkotika apa kan? Tadi dibilang menurut Undang-Undang menurut Undang-Undang Narkotika. Nah, Undang-Undang Narkotika itu kurang lebih itu dia memberikan definisi pada narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ini berdasar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, singkatnya UU 35 2009. Gitu ya. Jadi di sini ada penekanan, narkotika itu adalah satu zat atau obat. Nah, itu berarti itu tidak hanya obat gitu loh Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Itu juga berupa zat. Jadi zat itu apa gitu ya? Mungkin kita belajar bersama gitu. Ketika kita SMP atau SMA kita belajar zat. Zat itu adalah suatu rangkaian gitu ya. Jadi apapun itu bisa gitu. Misalkan makanan yang kita makan kan ada zatnya. Misalkan zat besi, kalsium gitu ya, protein. Nah, itu kan kita sering dengar gitu. Kita harus memakan zat besi, protein, kalsium untuk menambah daya pola otak kita supaya tumbuh kembangnya bagus gitu. Nah, kalau zat narkotika ini beda lagi. Jadi dia ada rangkaian tertentu gitu dalam suatu bisa dalam bentuk sintetis ataupun semi sintetis. Jadi itu bentuknya bisa bentuk tanaman, bisa sintetis atau semi sintetis. Jadi ketika ibu bapak sekalian tuh melihat itu bisa ada dalam bentuk pil, ada dalam bentuk tumbuhan, ada juga dalam bentuk cairan gitu ya. Yang dimana mungkin nanti lebih lengkapnya kita akan lihat nih, kasih beberapa contoh gambarnya supaya kita aware, supaya kita tahu gitu loh, supaya kita bisa menjauhi narkotika total. Yang dimana ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran gitu ya. Jadi ini adalah sifat
pertama, yang kedua hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan gitu ya. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dirasakan gitu, eee efek samping dari menggunakan narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, dalam undang-undang ini dibedakan nih beberapa golongan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kedua psikotropika gitu kan. Tadi kita udah bahas narkotika, nih psikotropika itu apa sih gitu. Nah, kalau psikotropika itu sendiri ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dan susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. UU 5 1997 gitu ya. Nah, apa sih bedanya dengan narkotika? Ini bisa dikatakan sama saja, cuma ini pengambilan kata ini lebih pada undang-undang sebelum adanya undang-undang narkotika itu sendiri. Jadi dulu ada namanya undang-undang psikotropika. Undang-undang psikotropika itu tentunya mengambil definisi dari psikotropika itu sendiri, tapi saat ini psikotropika ini sudah berganti, lebih dinamakan atau suatu term kondisi yang dipakai untuk menjelaskan tentang zat atau obat ini yang kita definisikan tadi itu adalah narkotika gitu ya. Tapi sama aja gitu kurang lebih. Mungkin singkatnya seperti itu gitu ya. Lalu obat terlarang. Kan ada nih narkoba itu ada salah satu singkatannya ada dari obat terlarang. Kenapa obat terlarang? Kenapa gitu? Kenapa obat terlarang? Mungkin kita selama ini nggak oke, ini adalah obat terlarang, kenapa dilarang gitu? Ya karena ialah zat adiktif gitu loh. Intinya pemerintah di sini melarang bersama gitu ya. Karena kita juga tahu ini bukan hanya pemerintah, agama pun melarang untuk mengkonsumsi zat-zat yang adiktif yang merusak tubuh kita. Siapa juga yang mau merusak tubuh kita gitu kan ya. Nah, itu jadi dia tuh terlarang karena ada sifatnya. Sifatnya adiktif. Adiktif itu apa? Adiktif itu adalah terus-menerus kita ingin pakai, terus-menerus kita ingin pakai. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus berjuang bersama untuk melawan narkotika gitu loh. Yang dilawan itu adalah efeknya ini, dan juga narkotika itu perlu kita lawan juga untuk mencegah, untuk bahkan menggunakan saja jangan, kalau bisa jangan seumur hidup kita gitu ya, sebelum kita terjerat di lingkaran adiktif atau adiksi itu sendiri gitu ya. Lalu kita sudah tadi membahas narkotika itu memiliki pengertian dibagi atas beberapa golongan. Nah, ini golongan-golongan yang saya maksud. Jadi ada golongan 1, 2, dan 3. Nah, intinya golongan 1, 2, 3 ini singkat seperti ini menurut undang-undang ini. Kalau golongan 1 itu dilarang digunakan dalam pengobatan pelayanan kesehatan, digunakan terbatas untuk penelitian rekomendasi Kemenkes. Nah, sanksi pidana 4 tahun. Gitu ya. Lalu golongan 2 digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, dapat menyebabkan ketergantungan, sanksi pidana 2 tahun. Dan golongan 3 digunakan dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan, sanksi pidana 1 tahun gitu ya. Nah, intinya golongan 1, golongan 2, golongan 3 ini adalah narkotika. Zat-zat tadi itu dikelompokkan Bapak Ibu sekalian. Jadi golongan 1 itu lebih sesuatu yang sangat-sangat bisa dikatakan dilarang digunakan, baik bahkan untuk layanan kesehatan itu tidak digunakan. Dan juga untuk penelitian dan juga rekomendasi Kementerian Kesehatan itu terbatas gitu loh, benar-benar tidak boleh. Nah, contohnya apa aja sih nanti kita lihat bersama ya lebih lanjutnya. Lalu golongan kedua itu digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir gitu. Jadi ini bukan obat pilihan pertama. Jadi tidak ada istilahnya golongan 2 ini obat-obat mungkin yang Bapak Ibu sekalian bisa dapat di apotek dengan gampang. Misalkan mungkin ketika kita operasi gitu ya, ketika ibu-ibu nih mungkin operasi sehabis melahirkan atau saat melahirkan itu kan mungkin diberi anestesi gitu ya. Anestesi itu mungkin dikatakan di dalamnya mengandung narkotika, tapi itu fungsinya ya untuk menolong dari proses yang dinamakan operasi itu sendiri. Dan itu sudah memang ada takarannya dari ahli, jadi tidak disalahgunakan itu ya. Nah, ini dapat menyebabkan ketergantungan, cuma kembali kalau misalkan yang itu digunakan dalam fungsi kesehatan itu sudah ditakar gitu ya. Kalau misalkan digunakan untuk kita yang kita tidak tahu, kita menggunakannya, kita menyuntik ke badan kita minum mungkin itu pilnya gitu, itu akan menyebabkan ketergantungan karena kita tidak tahu itu
model seperti apa untuk dalam hal kira-kira dosis yang tepat itu seperti apa gitu ya. Lalu golongan 3 digunakan dalam pengobatan. Nah, ini yang baru mungkin digunakan dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan ringan gitu. Nah, sama juga digunakan sebagai pengobatan, tapi ini harus dalam resep ahli ya, sama seperti golongan 2, tapi golongan 3 ini lebih sering dibandingkan golongan 2 dalam penggunaan sebagai kesehatan. Kalau golongan 2 tuh intinya suatu obat digunakan paling terakhir gitu. Kalau tidak ada benar-benar apapun itu digunakan golongan 2 narkotika itu dalam bentuk obat. Lalu golongan 3 itu mungkin bisa dikatakan juga salah satu obat mungkin diberi oleh para ahli untuk dosis-dosis tertentu yang dimasukkan ya. Nah, di sini ada sanksi pidana masing-masing, ada 4 tahun, ada 2 tahun, 1 tahun. Singkatnya nih Bapak Ibu, untuk mempersingkat, karena kalau kita ngomong sanksi pidana itu intinya itu cukup detail harus kita bahas. Tapi untuk singkatnya, yang disanksi itu siapa sih? Yang disanksi itu ada penyalahguna dan pengguna. Ada penyalahguna dan orang yang menjual, itu singkatnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu menyalahgunakan, itu juga mendapat hukuman. Hukuman itu apa? Rehabilitasi. Kalau Bapak Ibu menjual beli, hukumannya apa? Penjara gitu ya. Intinya itu singkatnya. Di masing-masing golongan ini ketika Bapak Ibu menggunakan ataupun menjual itu mendapat hukuman itu. Nah, rehabilitasi itu apa gitu? Jadi rehabilitasi itu singkatnya adalah pengobatan. Namanya kita sakit, namanya kita mendapat suatu tragedi gitu ya, kita harus mengobati kita. Dalam hal ini tragedi adalah penyalahgunaan narkotika. Kita sudah adiksi dari narkotika ini sendiri gitu. Jadi kita harus dinamakan rehabilitasi. Rehabilitasi ini apa? Itu kembali yang tadi saya katakan, dan di mana kita bisa mendapatkan itu bisa didapatkan di masing-masing Badan Narkotika Nasional. Itu mungkin yang paling dekat ada BNN di daerah Gresik gitu ya. Mungkin bisa dicari BNN Gresik, itu bisa ditanya-tanya juga, nanti mungkin call center-nya bisa saya share di kolom komentar dan kolom deskripsi, bisa dilihat untuk nomor dari BNN Kabupaten Gresik itu sendiri untuk menanyakan rehabilitasi lebih lanjut apa gitu ya. Nah, mungkin anggaplah kita di sini dalam proses untuk mencegah terlebih dahulu. Kita tidak berharap untuk menyalahgunakannya gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya ini, kita ngomong penggolongan masih ini jenis narkotika ini ada yang bentuknya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian khususnya nih, atau teman-teman, adik kakak, rekan-rekan, jika melihat keluarganya ataupun anak-anaknya ataupun mungkin Bapak Ibunya itu ada kasus yang benar-benar ada gitu. Lalu juga teman-teman ya, jika melihat nih model-model seperti ini, ada bentuknya pil, ada bentuknya bubuk gitu ya, ada juga cair, ada juga bentuknya kristal, ada juga bentuknya pil lagi, ada bentuknya tanaman nih, ganja mungkin yang paling familiar, atau tembakau gurila yang belakangan ini mungkin kita sering dengar beritanya. Itu semua tuh jenis narkotika gitu ya, yang dimana ini yang paling kalau bisa kita hindari. Kalau kita melihat, apa yang kita harus lakukan gitu? Yang harus kita lakukan adalah melapor ke pihak terkait. Kalau misalkan di lingkungan kita itu mungkin BNN Gresik masih lumayan sulit terjangkau ya Bapak Ibu dari Pulau Bawean, jadi laporlah ke polisi terdekat gitu intinya ya. Laporlah ke pihak berwajib gitu. Dan juga jangan takut, intinya kita melapor itu bukan dalam hal kita dipenjara. Kalau kita menggunakan narkotika, kita udah adiksi akan narkotika, kita itu hukumannya bukan penjara. Yang menyalahgunakan itu hukumannya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu bukan hukuman, rehabilitasi itu adalah salah satu proses kita untuk sembuh. Kita jadi dibiayai oleh negara, itu Bapak Ibu sekalian, untuk sembuh dari narkotika. Daripada kita lanjut terus-terusan seperti ini gitu kan, kita terus-terusan adiksi mengganggu kehidupan kita gitu. Jangan takut untuk rehabilitasi. Pemerintah sangat terbuka untuk hal itu, untuk rehabilitasi bersama gitu ya, supaya kita tidak terikat oleh jerat narkotika zat-zat ini gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini nih contoh lainnya dan serta dampaknya. Jadi tadi kan menyebabkan banyak tuh sebab-sebab yang didefinisi narkotika yang pertama itu. Jadi intinya itu dibagi menjadi 3 nih untuk
efek sampingnya. Ada stimulan, halusinogen, depresan. Stimulan itu lebih ke suatu efek gangguan sistem saraf, termasuk stroke, meningkatkan tekanan darah, memacu detak jantung, serangan jantung. Ini lebih mungkin ketika teman-teman itu mengonsumsi ini lebih berdebar. Jadi gangguannya itu lebih ke sistem saraf yang menekan tekanan darah dan memacu detak jantung itu. Nah, ini contohnya ada sabu, ekstasi, inex, kokain. Lalu depresan ini itu lebih memberi efek mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori. Itu ya contohnya opioid, itu dalam bentuk opium, heroin, putau, morfin, kodein. Dan juga ada juga efeknya lebih mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, ini alkohol gitu ya. Lalu ada efek halusinogen ya nih. Halusinogen ini apa aja? Ini ada magic mushroom contohnya, ini efeknya mengganggu kerja saraf panca indera. Lalu ganja, cimeng, mirak, kat, inhalan gitu, nama-nama lainnya. Itu efeknya mata berat, mengantuk, paranoid, halusinasi, terkadang disertai kejang-kejang. Ini ya efek-efeknya mungkin bisa dikatakan. Nah, inilah yang mungkin kita harus hindari bersama, sudah mengetahui efek-efek ini. Nah, dampak lanjutannya seperti ini Bapak Ibu. Dampak lanjutannya tentunya kita harus ketahui kalau itu selain menyebabkan adiksi, itu menyerang juga secara fisik organ-organ kita. Nah, dari gangguan fungsi organ, penyakit menular, bahkan kematian. Nih contohnya sel dan otak menggunakan narkotika, ini perbedaannya. Lalu juga ada gangguan psikologis, jadi selain fisik, psikis kita diserang juga. Kita bisa halusinasi, kita gelisah, kecemasan berlebihan, emosional, dan depresi gitu ya. Lalu perubahan wajah dan tubuh. Nah, tadi kan secara organ di luar juga bisa berubah, adanya perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian tuh melihat lingkungan kita, kok dia sebelumnya sehat, tiba-tiba dalam waktu sebulan ataupun 1 minggu gitu kok drastis ada perubahan, antara matanya mungkin menghitam atau cara dia melihat itu mungkin tidak fokus gitu. Nah, mungkin bisa kita aware. Kita jangan menghakimi, itu yang satu yang penting. Kita jangan menghakimi, tapi kita merangkul, bertanya, kenapa? Ada apa? Mungkin narkotika itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh penggunanya itu. Itu adalah salah satu proses untuk dia lepas dari seluruh kepenatan dalam hidupnya dia. Jadi setelah dia udah capek, dia menjadi korban, dia iming-imingi sama penjual, ini membuat kamu bahagia ya. Bahagianya sementara menggunakannya. Jadi ketika ada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang melihat orang sekitarnya mungkin agak seperti perubahannya cukup drastis dalam cara dia komunikasi atau fisiknya, mari kita rangkul bersama, kita tanya gitu. Kalaupun kita ada waktu untuk menemani sampai dengan proses rehabilitasi, ke pihak yang berwajib kita temani bersama gitu ya. Lalu ada bentuk pengguna. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit-dikit. Jadi bentuk pengguna tuh ada macam-macam nih. Ada namanya coba-coba, rekreasi, eksperimental user gitu ya. Lalu ada juga pengguna social user, situasional user, pecandu, ketergantungan, dependence user, atau regular dan adiktif gitu ya. Jadi apa sih gitu? Singkatnya coba-coba ini baru pertama kali pakai gitu ya. Lalu pengguna sosial yang menggunakan waktu berhubungan dengan sosial atau bersama-sama. Nah, ini mungkin lebih kayak ketika dia bersama beberapa lingkungan sosial yang lebih menggunakan bersama. Jadi hati-hati, kita harus menjaga lingkungan kita selalu baik gitu loh. Nah, jadi kan sama aja istilahnya, lingkungan kita pembisnis, pasti kita menjadi pelaku pembisnis. Lingkungan kita pekerja keras, kita menjadi pekerja keras. Nah, lingkungan kita menggunakan narkotika, ya hati-hati juga, kita harus membentengi diri kita sendiri gitu ya. Lalu dalam kondisi tertentu secara berulang sebagai mekanisme pertahanan pelarian gitu. Jadi coping mechanism. Nah, intinya ini adalah suatu pelarian. Jadi ketika udah penggunaan situasional, ini sebagai pelarian tertentu aja. Lalu pecandu dan ketergantungan. Nah, inilah yang bahaya ketika mereka sudah ketergantungan gitu ya. Muncul masa putus obat, tidak lagi merasakan kenikmatan, melainkan menunjukkan rasa sakit, butuh penambahan dosis secara meningkat. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus aware dari beberapa kondisi tadi yang bisa dikatakan ya. Jika teman-teman melihat ada lingkungan sekitar yang tiba-tiba berubah drastis, ayo kita bersama-sama rangkul dia, kita ajak dia untuk berubah ke jalan yang lebih baik.
begitu. Lalu sifat bujuk rayu narkotika. Nah, narkotika ini ada sifatnya nih, ada habitual, toleran, dan adiktif. Habitual itu apa? Ingat masa lalu dan ingin kembali. Toleran itu apa? Menuntut untuk menggunakan lebih. Adiktif itu apa? Ketergantungan. Jadi sekali menggunakan narkotika itu sangat sulit teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Habitual, ingat masa lalu dan ingin kembali. Ingin kembali kita ketika walaupun sudah sembuh dari rehabilitasi, terkadang orang yang mungkin mengingat ketika dia menggunakan narkotika itu seperti apa, dia selalu ingin balik kepada narkotika gitu. Dan juga dia selalu mengingat masa lalu. Tidak hanya mungkin ketika pun dia menggunakan narkotika, dia selalu mengingat masa lalu gitu. Dia tidak bisa hidup pada masa sekarang gitu. Itu bahayanya itu sifat dari narkotika. Toleran. Jadi menuntut lebih. Mungkin teman-teman berpikir kayak saya bisa mengontrolnya. Tidak. Kita mungkin berpikir secara normal, otak kita bisa gitu. Tapi untuk orang yang sudah menggunakan agak sulit. Jadi toleran itu harus lebih. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Lalu adiktif, ketergantungan. Nah, ini sudah toleran, habitual, ketergantungan lagi, itu yang bahaya ya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas ya banyak hal terkait dengan narkotika, dan kita sudah sempat bahas sedikit tentang rehabilitasi. Nah, lebih lanjutnya apa sih itu rehabilitasi? Ayo kita lihat bersama. Ini saya ada satu link yang teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lihat bersama. Ini ada satu akun, gitu ya. Ini akun organisasi aktivis yang suka berperang dan juga berdiskusi bersama tentang narkotika. Dan ini ada satu informasi yang sudah dibawakan dengan apiknya mendapatkan salah satu informasi ini dari Badan Narkotika Nasional ya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana ini terkait dengan rehabilitasi. Dan kita bahas bersama, apa itu rehabilitasi gitu ya. Nah, untuk rehabilitasi itu kurang lebih adalah proses pemulihan pada ketergantungan narkotika secara menyeluruh, meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial yang memerlukan konsistensi. Nah, itu. Lalu untuk kenapa harus rehabilitasi? Kenapa harus rehabilitasi? Karena pengguna narkotika itu menyerang otak yang seringkali tidak diketahui oleh penggunanya. Pemakaian serta suatu tindakan secara terus-menerus itu membuat orang kehilangan kendali dan merasa kesulitan walaupun ingin berhenti. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan profesional untuk pulih melalui rehabilitasi. Jadi orang ingin produktif kembali itu dengan rehabilitasi ini, itu yang saya dikatakan. Lalu bagaimana proses rehabilitasi? Proses rehabilitasi bisa lewat pemeriksaan kesehatan oleh dokter, itu yang pertama. Yang kedua itu asesmen medis untuk mengetahui riwayat penggunaan narkotika. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika mempunyai rekan-rekan yang menggunakan narkotika gitu ya, itu akan pertama diperiksa dulu oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, lalu asesmen medis. Nah, asesmen medis itu apa? Asesmen medis itu singkatnya adalah untuk mengetahui riwayat penggunaan narkotika. Jadi diketahui dulu nih dia menggunakan narkotika apa. Nah, oleh selanjutnya akan ditentukan rencana terapi apakah yang akan diberlakukan, apakah itu rawat jalan ataukah itu rawat inap gitu ya. Jadi ini dibiayai oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau untuk rawat jalan itu bisa 8-12 kali pertemuan, kalau rawat inap 3-12 bulan gitu. Nah, kalau pelaksanaan selanjutnya itu langsung pelaksanaan rehabilitasi itu setelah ditentukan rencana terapinya itu seperti apa, lamanya bagaimana, itu langsung akan dilaksanakan rehabilitasi itu sendiri. Lalu pasca rehabilitasi. Nah, apa itu pasca rehabilitasi? Itu adalah bagaimana mempersiapkan setelah rehabilitasi dia kembali untuk produktif, hidup, untuk bekerja dalam lingkungannya dia kembali, dalam untuk menjadi masyarakat, untuk menjadi bapak, ibu jika dia merupakan orang tua, menjadi anak jika dia anak, jadi dipersiapkan untuk kembali kepada lingkungannya awal gitu ya. Jadi itu. Nah, bentuk apa saja sih selama rehabilitasi? Ada namanya detoksifikasi, ada terapi obat-obatan, counseling, psikoedukasi, psikososial, dan spiritual. Jadi ini ditingkatkan gitu. Ini sebagai obat gitu ya, sebagai obat untuk melawan dari adiksi itu sendiri. Jadi rehabilitasi itu banyak nih, beberapa jenis gitu. Nah, apa aja syarat rehabilitasi? Rehabilitasi itu selama ini saya bisa lihat di semua BNNK, semua BNNP itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali Bapak Ibu sekalian. Nah,
Biasanya itu, ini saya mengambil salah satu sumber dari BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Ini, namanya kliniknya Seger Waras. Nah, untuk BNNK, Gresik nanti saya akan, cantumkan untuk nomor, call center-nya supaya Bapak Ibu bisa menghubungkan. Itu singkatnya, jika teman-teman dan Bapak Ibu sekalian itu mau membawa keluarganya untuk rehabilitasi, cukup datang ke kliniknya dengan membawa kartu identitas diri, singkatnya itu saja, gitu ya. Nanti tidak harus takut kita untuk, rehabilitasi kita bukan di penjara, Bapak Ibu sekalian, karena tadi bisa dilihat ada rawat jalan, ada rawat inap. Jadi kita memang diberikan, suatu, tindakan gitu, tindakan tertentu untuk memperbaiki tubuh kita ya seperti opname lah mungkin bisa dikatakan ya, opname untuk mengobati sakit, kalau kita mungkin sakit tertentu yang tidak bisa, eee, rawat jalan. Tapi kalau misalkan tidak, separah, harus rawat inap, kita bisa juga rawat jalan. Mungkin setiap berapa minggu ke sana atau setiap berapa bulan ke sana konsultasi gitu ya. Nah, layanan konsultasinya ini yang, BNN PDIY, selanjutnya ini saya akan kasih info nih untuk yang BNN Gresik. Nah, ini bisa dicatat Bapak Ibu sekalian, saya nanti juga kasih di kolom komentar dan kolom deskripsi, call center-nya itu ada di 184 atau untuk nomor teleponnya ada di 021 8087 1566. Lalu ada juga 021 8087 1567. Bisa dilihat di videonya langsung, bisa di-screenshot, bisa langsung disimpan kalau misalkan ada layanan konsultasi, tentang rehabilitasi atau ingin tanya-tanya terkait dengan apapun itu, silakan dihubungi BNNK Gresik yang paling dekat ya. Saya yakin BNNK Gresik sangat terbuka kepada Bapak Ibu sekalian dalam melapor, dalam ingin mengobati diri sendiri ataupun mengobati keluarga kita yang terkena, bahaya dari narkotika, adiksi dari narkotika ini sendiri, seperti itu ya. Jadi silakan, jangan takut, jangan merasa, kita tidak dilindungi. Negara 100% mendukung, negara 100% ingin mengobati masyarakatnya, gitu. Jadi kita harus berjuang bersama untuk sembuh, kita harus 100% hidup bebas dari narkotika, seperti itu ya. Nah itu, seluruh presentasi dari saya gitu bisa saya katakan. Nah, mungkin singkatnya Bapak Ibu sekalian, narkotika itu adalah suatu problematika yang penuh dari banyak, sisi gitu ya. Jadi mungkin orang bisa saja menggunakan itu karena dia ada gangguan di sosial masyarakatnya, atau lingkungan, atau ada tekanan di pekerjaan atau sekolah untuk anak-anak gitu ya. Nah intinya, hal yang kita harus lakukan adalah peduli. Kita harus peduli kepada orang-orang sekitar kita, kita harus peduli ke diri kita sendiri, kita harus berpikir, banyak hal yang dilakukan, bisa kita lakukan, selain menggunakan narkotika gitu. Mungkin narkotika itu adalah membantu untuk sekejap saja, tapi selalu ingat gitu, masih ada orang di lingkungan kita yang sayang pada kita, masih ada lingkungan yang sekitar kita yang masih care pada kita. Jadi intinya ingat saja, fondasi kuat untuk mencegah adiksi narkotika ialah rasa sadar. Lalu batu bata, membentuk tembok kokohnya ialah rasa bahagia, syukur, dan berdamai. Jangan lupa kita harus bahagia, kita harus bersyukur, kita harus berdamai. Gitu ya, untuk melawan 100% hidup bebas narkotika. Jadi sekian mungkin dari saya, cukup, singkat ya, supaya Bapak Ibu sekalian tidak ngantuk terlalu panjang, itu jadi singkatan tentang ensiklopedia narkotika. Tentang rehabilitasi juga kita bahas, tentang bahayanya, tentang jenis-jenisnya, tentang contohnya, tentang banyaklah kita juga bahas golongan tadi. Intinya itu, tapi kalau misalkan ada informasi atau pertanyaan lebih lanjut, bisa banget hubungi saya. Kita ada informasi kontak nih, ada yang pertama ada email, saya di i.waspadawsm@mail.ugm.ac.id. Lalu ada Instagram saya tuh bisa dihubungi gitu ya, ada di Indra Waspada WSM untuk ID-nya. Mungkin sampai saat ini saja saya bisa mengantar Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan untuk mengetahui singkatnya narkotika itu seperti apa dan bahayanya bagaimana, dan juga rehabilitasi itu seperti apa gitu ya. Saya harap kembali supaya ini menambah ilmu, supaya kita bersama bebas dari narkotika. Saya Indra Waspada, salah satu tim anggota dari KKN PPM UGM Baweanesia.
yang mendapat tugas di Bawean, khususnya di Desa di Ponggurit Pologede. Kami harap ini mendapat ilmu, ini sebagai ilmu kepada Bapak Ibu sekalian untuk ditambah bersama, untuk kita bersama untuk membangun lingkungan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu terakhir pesan dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita bersama-sama perang dan juga kita harus bebas 100% hidup tanpa narkotika. Saya Indra Waswada, saya ucapkan sampai jumpa.